Shalom Bapak Ibu, majelis mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, terlebih dahulu marilah kita mengikuti warta gereja sejenak. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Warta yang pertama tentang persembahan. Persembahan Bapak Ibu akan diambil majelis wilayah masing-masing setelah ibadah selesai, sekitar jam 8.30 WIB. Yang kedua, warta lelayu. Ada 2 warta lelayu. Yang pertama, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Suci Proyorjo, usia 100 tahun, ibunda dari Ibu Suratmi Suhodo, Jemaat Wilayah Perumda. Wafat pada hari Selasa 27 April 2021. Pemakaman sudah dilaksanakan di Pati. Lelayu yang kedua, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Supani, usia 96 tahun, ibu mertua dari Bapak Slamet Sugiarto, Jemaat Wilayah Perumda, pada hari Sabtu 8 Mei 2021. Pemakaman sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 jam 17.00 WIB di TPU Ngemplak. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan ikut berduka cita. Semoga Tuhan Yesus melimpahkan penghiburannya bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta yang terakhir mengenai laporan persembahan Minggu 9 Mei 2021. Kantong pertama 1 juta, kantong kedua 1.035.000, persembahan bulanan 26 sampul sebanyak 6.020.000, ucapan syukur NN 100.000, perpuluhan NN 400.000, jumlah semuanya Rp8.555.000. Demikian warta jemaat minggu ini, Mei jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali diperjumpakan di hari Minggu yang indah ini, walau kita harus masih saling berpisah di tempat dengan jarak di tempat kita masing-masing. Namun kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walau hari-hari yang kita lalui diwarnai suka dan duka, namun kita percaya kasih-Nya tetap dan tidak berkesudahan. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 11 bait 1 dan 2. Datang ke rumahnya. percaya,
Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah sumber pertolongan kita. Salam damai Kristus beserta saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, bila kita menengok ke belakang, merenungkan hari-hari yang sudah kita lalui, kita sering merasa betapa hidup kita belum sepenuhnya meneladani Sang Kristus. Hidup kita ternyata masih sering dikuasai oleh rasa keakuan diri dan keangkuhan hati. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, marilah terlebih dahulu kita menghadap Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Saya hantarkan. Tuhan, betapa sering kami gagal untuk percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Sikap kami, ucapan kami, dan laku kehidupan kami sering hanya berdasarkan apa yang kami pikirkan dan apa yang kami inginkan, jauh dari kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, jauh daripada ketaatan kami dan ketakutan kami kepadamu. Kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri dan merasa kuat tanpa sokongan-Mu. Akhirnya, hidup kami sering terbawa oleh arus dunia ini, sehingga kami sulit merasakan bahwa hidup kami sesungguhnya diliputi anugerah-Mu. Kami terjerat oleh rupa-rupa kenikmatan duniawi yang membutakan mata batin kami. Bapa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa-dosa kami dan mohon rahmat pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus kami datang. Amin. Jemaat yang kasih, marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan kita melalui kidung jemaat nomor 25, bait 1 dan 2, Ya Allahku di Cahyamu. Ya Allahku di Cahyamu tersingkap tiap noda, Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di Cahyamu mesti redup samaran bintang-bintang, kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Jemaat yang terkasih, seperti Bapa yang senantiasa setia mengampuni kita, berjalanlah selalu di dalam terang-Nya dan hiduplah dalam anugerah Allah seturut dengan kesaksian surat 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13 yang demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian berita anugerah Allah untuk kita. Terpujilah Allah semesta alam. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian tanggapan dari kidung jemaat 240A, bait pertama, Datanglah ya sumber rahmat.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, sabda-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu kiranya menghidupi hidup kami, Tuhan, oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena Roh-Mu yang kudus, Tuhan, yang memberikan pengertian dan keinsafan. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 6 sampai dengan 19 yang demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ada sebuah teka-teki. Saya akan berikan jempol 4 bagi yang bisa menjawab dengan tepat. Pertanyaannya begini, ada 4 Injil yang tertulis, yaitu ya, Injil yang kita akui yang tertulis, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab mana yang menjelaskan hubungan erat antara Tuhan dengan manusia? Ayo, kitab mana? Yang di rumah juga menjawab. Tidak hanya yang di sini saja yang tidak menjawab. Ya, dalam hati jawabnya maksud saya.
Injil mana? Yang menjawab Injil Yohanes, jempolnya 1. Yang menjawab Injil Matius, jempolnya 1. Yang menjawab Injil Markus, jempolnya 1. Yang menjawab Injil Lukas, jempolnya 1. Yang menjawab empat-empatnya, jempolnya 4. Dan yang tidak menjawab tidak dapat jempol. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, memang berbeda-beda antara kitab Injil. Injil Matius itu menjelaskan kesatuan antara Tuhan dengan manusia, itu digambarkan dengan pernyataan Yesus sebagai Immanuel. Dan pada akhir Injil dikatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan senantiasa, tidak hanya di dalam kuasa, tapi juga di dalam pengutusan. Itu dalam ciri dari Injil Matius. Sedangkan Injil Lukas itu sangat memperlihatkan tentang peran Roh Kudus. Bagaimana bahwa kuasa Allah itu dinyatakan bahkan terhadap peperangan, terhadap kekuatan jahat atau roh-roh jahat. Sedangkan di dalam Injil Markus, kesatuan antara Tuhan dengan manusia itu juga dinyatakan selain seperti Injil Lukas, tetapi juga dinyatakan di dalam kesatuan, di dalam penderitaan. Sama-sama memikul salib. Sedangkan dalam Injil Yohanes, secara eksplisit dikatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Benar, adalah satu. Kalau orang mengatakan, itu loh buktinya bahwa Yesus adalah Allah. Salah. Karena apa yang disebutkan dalam Injil Yesus bahwa Bapa dan Yesus adalah satu, itu bukan menunjukkan pribadi yang sama, tetapi itu menunjukkan kesatuan. Karena Yesus selalu sebagai manusia, ya, Yesus sebagai manusia, karena Yesus kan memang asalnya dari Allah, kan dia sudah jadi manusia. Nah, di dalam kehidupan manusia, Yesus dipenuhi oleh Allah, karena firman Allah selalu menghidupinya. Dan Yesus selalu di dalam Bapa, di dalam rancangan dan maksud kehendak Bapa. Yesus selalu setia terhadap Bapa, taat sampai mati disalib. Nah, ternyata kesatuan yang ada antara Yesus dengan Bapa itu dinyatakan juga berlaku antara Yesus dan para muridnya. Ini menarik. Jadi kesatuan antara Yesus dengan Bapa itu menjadi pola bagaimana Yesus dengan para muridnya. Dan para muridnya itu yang mengaku Yesus sebagai Tuhan juga mengakui Allah Bapa sebagai Tuhan, Tuhan Allah. Itu sebenarnya berarti mengakui sebagai pemilik. Tuhan itu artinya pemilik. Makanya dikatakan bahwa mereka adalah miliknya Yesus, tapi juga miliknya Bapa. Mereka mendengarkan firman Yesus, mereka percaya dan mengikuti firman Yesus. Makanya dikatakan doa Yesus terus agar mereka bisa bersatu dengan Yesus. Ketika mereka bersatu dengan Yesus, mereka mengalami yang namanya kelahiran kembali. Mereka tidak hidup sama seperti dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya para muridnya pada waktu itu, jelas dikatakan dalam Yohanes 17 ini, bahwa juga pada orang-orang yang mendengar pemberitaan mereka. Nanti kalau dibaca terus sampai dengan ayatnya yang ke-16, 17, 18, jelas. Juga orang-orang yang mendengar pemberitaan dari para murid. Artinya muridnya para murid itu juga mengalami hal yang sama. Akan menyatu dengan saudaranya
dan menyatu dengan Yesus dan menyatu dengan Bapa. Relasi yang sungguh-sungguh luar biasa. Makanya kalau di dalam tema pada hari ini adalah patah tumbuh hilang berganti, Yesus naik ke surga itu no problem. Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Jawabnya gampang. Tapi bisakah dimengerti? Melalui Roh Kudus itu bagaimana? Coba pikirkan. Sungguh-sungguh pikirkan. Bagaimana Roh Kudus itu menyertai? Karena ada orang yang pertama di latar belakangnya klinik maksudnya ya, bayangannya bahwa Roh Kudus itu menyertai berarti segala sesuatu itu tanya Roh Kudus dan dijawab langsung oleh Roh Kudus. Jadi ada percakapan dengan Roh Kudus menjawab begini, Tuhan menjawab begini, semua pertanyaan langsung dijawab dan langsung seperti sahabat. Dan tidak ada lagi jarak antara kita, antara Tuhan dengan manusia. Kalau begitu, apa gunanya namanya karunia pengajar di dalam karunia-karunia Roh Kudus? Apa gunanya karunia menasihati? Karena ada yang diberi karunia untuk saling menasihati, untuk menasihati. Apa gunanya karunia gembala? Apa gunanya karunia hikmat, makrifat, pengetahuan? Membedakan roh. Dan apa gunanya karunia melayani? Yang melayankan, termasuk melayankan firman. Pelayanan-pelayanan di dalam gerejawi. Sebetulnya, saudara, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu tidak sebatas satu bentuk saja. Dan Allah di dalam Roh Kudus bekerja dengan kuasa itu menyertai jemaat dengan berbagai macam cara, dengan pengutusannya masing-masing, tapi setiap itu adalah dengan kuasa, dengan dinamus, kekuatan seperti dinamit, kuasa. Itu yang dijanjikan oleh Yesus tentang akan diberikannya Roh Kudus. Dan itu bukan hanya untuk Yesus, sekali lagi para muridnya juga. Bahkan Yesus juga mengatakan loh, dalam Injil Yohanes juga itu dikatakan bahwa engkau dapat melakukan perkara yang lebih besar daripada yang kulakukan. Karena aku harus pergi kepada Bapa. Jadi ketika Elia naik ke surga, maka roh dari Elia itu diberikan pada Elisa. Dan Elisa melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh Elia. Coba aja saudara baca tentang kisah-kisahnya. Banyak sekali peristiwa yang sama. Tapi bukan masalah peristiwa yang sama yang penting, tetapi adalah bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus kepada para muridnya, dan para muridnya itu akan bisa bersatu dengan Yesus dan menjadi kepanjangan tangan Yesus. Makanya dalam nama Yesus saya katakan itu artinya atas nama Yesus orang bisa melakukan sesuatu seperti Yesus melakukan itu, menggunakan nama Yesus. Nah, ketika orang-orang menggunakan nama Yesus, ternyata memang banyak sekali yang terjadi. Kalau Yesus jubahnya dipegang, perempuan sakit pendarahan bisa sembuh. Paulus sapu tangannya dibawa kemana-mana, orang sembuh juga. Kalau Yesus dia menumpangkan tangan, orang itu sembuh. Petrus bayangannya lewat, orang sembuh.
Tapi bukan masalah kesembuhan atau mukjizat yang paling penting, tapi bahwa perkataan Yesus itu benar adanya. Jangan membatasi bahwa kita tidak bisa karena kita bukan Yesus. Sama sekali Yesus tidak bicara demikian. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah Tuhan lalu kita meninggikan diri. Kita harus tetap rendah hati sebagaimana Yesus merendahkan diri di bawah Bapa. Mengatakan semua aku terima dari Bapa dan Bapa yang mengaruniakan padaku. Maksud yang membangkitkan Yesus itu adalah Bapa. Karena ketika Firman sudah menjadi manusia, Yesus itu manusia biasa, sama seperti manusia yang lain, hanya dia setia. Dan setianya lah yang membuat dia bisa bersatu dengan Bapa. Saudara yang Kristus Tuhan, di gereja-gereja Kristen Jawa itu ada ajaran yang dinamakan pokok-pokok ajaran. Tetapi ada refleksi teologis yang juga menjadi kekayaan kita untuk melengkapi apa yang kita pahami tentang Tuhan dan sebagainya. Nah, salah satu yang paling penting dokumen yang namanya Manunggaling Gusti Dumateng Kawula. Kalau yang memerlukan bisa nanti memintanya. Manunggaling Gusti Dumateng Kawula itu menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu sebenarnya mau menyatakan tentang kesatuan yang kita bicarakan ini. Kesatuan antara Yesus dengan Bapa oleh kuasa Roh Kudus diteruskan dalam kesatuan antara Yesus dengan para muridnya. Dan inilah yang kita perlu mengerti. Dan kesatuan ini berarti kita menjadi bukan hanya bangsa yang kudus dalam arti pengganti Israel, tapi kita memang dikuduskan di dalam kebenaran oleh Yesus, oleh Allah, dan dikuduskan itu artinya dikhususkan. Saya akan jelaskan contoh dikhususkan. Saudara masih ingat tentang peristiwa Paskah, Pesah Israel, di mana bangsa Israel di tanah Mesir itu sebenarnya masuk tanah yang terkutuk, yang seharusnya setiap anak sulung itu mengalami kematian. Tetapi di depan rumahnya, di pintu-pintu, di tiang-tiang pintunya itu ada usapan darah anak domba. Nah, disitulah ketika malaikat maut menghampiri, tidak ada yang bisa masuk ke tempat itu untuk membunuh anak sulung. Karena mereka dikhususkan. Mereka walaupun di tempat yang sama, tapi daerah mereka itu dikhususkan, dikuduskan oleh darah anak domba itu. Nah, kita mau mengatakan, saya kan orang percaya, orang Kristen, darah anak dombanya adalah darah anak domba Allah, yaitu Kristus. Saya sudah percaya pada Yesus, maka saya selamat. Maka saya akan seperti umat Allah yang lain, yaitu Israel, menjadi anak-anak Allah. Saudara, ingat ya, bangsa Israel itu hanya selamat pada waktu dikhususkan dengan anak darah domba itu pada waktu di Mesir. Tetapi dalam perjalanan keselamatan mereka harus berjalan dan dituntun oleh tiang api dan tiang awan. Orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus harus tetap berjalan terus di dalam tuntunan Tuhan. Roh Kudus ya, benar. Tetapi secara konkret tuntunan itu adalah melalui firman Allah. Firman itu yang bisa menyucikan, bisa menguduskan,
bisa menjaga dari yang jahat. Maka ketika Yesus itu mengalami pencobaan di padang gurun, tamengnya selalu adalah firman Tuhan. Bahkan ketika ada firman-firman palsu yang disampaikan oleh iblis, firman-firman yang dipakai di luar konteksnya oleh iblis, Yesus menjawab dengan firman Tuhan karena dia belajar firman Tuhan. Saya enggak mengatakan bahwa belajar firman Tuhan itu harus sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Karena yang penting adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu kita melakukannya. Mendengarkan, melakukannya. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Mendengarkan siang dan malam, apapun yang dilakukan oleh Yosua pasti berhasil. Bahkan Yosua termasuk orang yang di dalam peperangan itu sempat bisa menghentikan matahari. Ya, kisahnya ada itu, cari sendiri kisahnya tentang matahari itu, jam itu tidak bergerak gitu ya. Lepas daripada maksud yang sungguhnya, tetapi benar-benar penyertaan Tuhan luar biasa terhadap Yosua. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tidak. Bagaimana mungkin Tuhan itu menyertai orang yang keluar dari jalur yang sudah direncanakan baginya? Seandainya saudara menjadi Tuhan, kira-kira apakah akan membenarkan, memberkati orang-orang yang keluar dari kekhususan yang sudah disediakan baginya? Ketika seorang koki itu menyiapkan macam-macam bahan sudah disiapkan untuk dimasak, ketika ada bahan yang kemudian tiba-tiba terguling atau jatuh atau hilang atau diambil orang, dia tidak akan masuk di dalam bagian racikan itu. Tidak akan jadi. Orang yang sengaja keluar dari apa yang Tuhan rencanakan, tidak ada kemauan untuk bertobat, tidak akan bisa bersatu dengan Yesus. Saya harus katakan ini, Tritunggal itu bukan hanya masalah pengetahuan tentang Allah. Tritunggal itu pengetahuan tentang kita. Bagaimana kita berjumpa dengan Allah, bagaimana kita mencari Allah, dan bagaimana kita hidup di dalam Allah. Dan firman Allah hidup di dalam kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu tidak bisa lepaskan dari firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu, tapi juga dikatakan, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu. Itu sama maksudnya. Bagaimana Yesus tinggal di dalam manusia adalah ketika firman-Nya tinggal di dalam manusia. Ketika orang itu menghidupi firman-Nya. Nah, caranya gimana? Nah, saya tutup dengan satu kesimpulan penting ini ya. Ada yang namanya meditasi. Meditation. Meditasi itu sebenarnya memusatkan. Memusatkan apa? Ya perhatian, ya pikiran, ya perasaan, ya kehendak. Apakah meditasi itu selalu baik? Ya tidak. Kalau meditasi itu untuk mencari kekuatan ilmu-ilmu hitam atau ilmu putih yang sebenarnya juga hitam, karena untuk melindungi diri itu sudah pikirannya sudah berkelayan dan sebagainya, ya. Ilmu-ilmu putih gitu ya. Tapi ketika orang itu mencari kehendak Allah dan masuk di dalam hadirat Allah, fokus kepada Allah, fokus kepada Tuhan di dalam doa. Jangan banyak kata-kata. Kita diberikan satu mulut dan dua telinga. Kita diberikan hati, kita diberikan jiwa. Orang bisa menggunakan lagu Tese, bisa menggunakan lagu Kidung Jawa, orang bisa menggunakan tanpa musik. Ada orang yang bisa meditasi itu bisa 2 jam tanpa suara. Ada orang meditasi itu di dalam membaca firman Tuhan terus. Ada yang memperkatakan firman Tuhan. Tapi yang tidak kalah penting adalah ketika kita berdoa, kita memperkatakan firman Tuhan.
Siapa saudara yang di dalam doa itu memperkatakan firman Tuhan? Yang pernah memperkatakan firman Tuhan di dalam doa? Bisa angkat tangan yang di rumah? Itu loh harus dilakukan. Dan Yesus mengajar, Yesus melawan kuasa iblis, Yesus hidup itu dari firman yang didengar dari Bapa. Sebagai Tuhan, pemilik kita, Dia masih merendahkan hati sedemikian rupa dengan mendengarkan dan memperkatakan dan menghidupi firman. Itulah sebabnya ada banyak orang yang hidupnya nampak dengan kuasa, nampak dengan perubahan, nampak dengan penyertaan Tuhan, sangat tergantung bagaimana dia menjalankan fokus pada firman Tuhan dan fokus pada melakukannya. Orang yang mendengarkan, memeliharanya di dalam kehidupan dengan melakukannya, dia tidak akan hanya diselamatkan, dia tidak hanya akan bersatu dengan Yesus, tapi dia akan berbahagia. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa di surga, Kau sendiri mengatakan Tuhan, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya akan berbahagia. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan mampukan kami memeliharanya dalam hidup kami. Setiap hari, mampukan kami Tuhan mendengarkan, memberikan waktu kami, bukan waktu sisa Tuhan, tapi waktu sungguh-sungguh. Sebagaimana para murid sebelum Pentakosta memberi waktu untuk berdoa, untuk berdiam diri di hadapan-Mu, bersaat teduh, bermeditasi, mencari kehendak-Mu, mencari panggilan-Mu, melakukannya, dan membawa apapun yang kami lakukan itu kembali kepadamu. Mengucap syukur Tuhan atas hari yang Kau beri. Memperbaharui komitmen kami setiap hari Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau taruh dalam hati kami. Menuntun kami, apa yang harus kami perkatakan dan kami lakukan, dan kami prioritaskan dalam hidup kami. Tuhan, hendak bersatu dengan kami. Kami tidak khawatir Tuhan karena Engkau telah naik ke surga, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk melakukan perkara-perkara yang tidak, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya pada saat Engkau mengutus kami, Tuhan memperlengkapi kami. Bapa di surga, kami juga saat ini membawa syafaat kami kepadamu. Khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, tidak bisa bersama-sama beribadah ataupun mengalami kesulitan dalam beribadah. Tuhan yang menengok masing-masing yang sakit, yang dalam pemulihan, dan yang dalam kedukaan karena ditinggalkan orang yang dikasihi. Oh, yang memberkati juga setiap pelayan-Mu, tidak hanya di gereja Tuhan, tetapi juga para tenaga medis, pemerintah kami yang menjalani tugas untuk mendatangkan pemulihan bagi bangsa kami. Kami mendoakan juga Tuhan untuk umat-Mu di seluruh dunia yang menghadapi kesusahan karena pandemi, karena aniaya, karena kemiskinan, kelaparan, karena bencana alam, serta karena kesulitan-kesulitan yang berbagai macam Tuhan. Khususnya kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam gereja, para majelis, penatua, diaken, pendeta, para komisi, para pengurus wilayah, pengurus persekutuan kategorial, dari anak-anak,
remaja pemuda, dewasa-dewasa muda, serta para diswo. Demikian pula Tuhan untuk para pelayan ibadah, termasuk petugas multimedia Tuhan, para tenaga gereja, setiap orang yang mengambil bagian di Kelasi Sinode, serta persatuan okumene dan persatuan Kristiani yang lebih luas lagi Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, di lembaga-lembaga lain, dan bahkan juga Tuhan di pemerintahan. Juga untuk setiap orang yang mengambil bagian di dalam melayani sesama yang menderita di lingkungan sekitar kami. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis dan para petugas di lapangan dalam memulihkan dari pandemi ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan panitia unduh-unduh dalam persiapannya, apa yang dilakukan Engkau berkati dan bisa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Ada banyak yang hendak kami pinta kepadamu, tapi Engkau tahu semua, bahkan yang tidak tersebutkan oleh kami. Kami percaya Engkau sudah mengetahuinya dan Engkau memberkatinya dengan apa yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu sebagaimana kami berdoa dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan Kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah di dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 7 yang demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan kita sambil memuji namanya di dalam kidung jemaat.
367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan merunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan beri kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Terima kasih. Kini kembalilah ke tempat saudara berada untuk menjadi pelaku firman-Nya. Angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan nyanyian Kidung Baru 189 bait yang pertama. Aku ingin selalu dan selanjutnya. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau